Mari kita kembali ke Injil Yohanes. Sekarang kita mempelajari pasal 19 ayat 8 sampai 11. Ya, Pilatus dia takut bahwa tahanannya mungkin secara rahasia, secara samar-samar adalah salah satu ilah atau dewa yang ditakuti segala politeis. Dan karena tidak menerima jawaban dari Tuhan Yesus, Pilatus menegaskan otoritas atau kuasa yang ia miliki. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa otoritas itu terbatas dan diberikan kepadanya dari atas. Pasal 19 ayat 8. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takut ia. Ya, Pilatus mendengar perkataan itu berarti Pilatus mendengar bahwa ia membuat dirinya anak Allah. Terjemahan saya tidak sesuai dengan terjemahan baru. Bahasa Yunani memakai kata poieo, membuat, bukan kata yang berarti menganggap. Jadi, di sini dia membuat dirinya menjadi anak Allah. Menurut harfiah, terjemahan harfiah itu. Ketika Pilatus mendengar perkataan bahwa ia membuat dirinya anak Allah, atau di telinga Pilatus anak ilah, ya memang sejak semula Pilatus bersifat sinis terhadap Tuhan Yesus. Tetapi sifat itu juga disertai ketakutan. Dan ketakutan itu bertambah banyak pada waktu dia mendengar bahwa dia yang baru dicambuk mungkin adalah ilah atau dewa. Kita paham bahwa Pilatus sebagai orang Romawi, ya barangkali dia tidak begitu memahami monoteisme dan kepercayaan agama Yahudi. Di dalam pikiran Pilatus, kata theos, Allah atau ilah, ya kata itu dapat merujuk pada Allah yang disembah oleh orang Yahudi ataupun dapat dipakai mengenai ilah-ilah, dewa-dewa yang disembah oleh orang Roma. Orang Roma, orang Yunani punya dongeng mengenai ilah-ilah mereka yang menyamarkan dirinya sebagai manusia, bahkan sampai seorang dewa menghamili seorang perempuan manusia, dan anak yang lahir disebut anak ilah, anak dewa, anak theos. Maka Pilatus takut bahwa mungkin Yesus itu yang baru dicambuk adalah ilah atau anak ilah. Dan yang paling buruk adalah memarahi seorang ilah. Pasti Pilatus mengamati bahwa tahanan itu luar biasa. Mungkin dia takut bahwa dia seorang ilah lokal yang bermain dengan dia, dan sebenarnya ilah itu sangat berbahaya. Kita dapat melihat satu contoh ya seperti ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 11. Ketika orang banyak melihat apa yang diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Yohanes pasal 19 ayat 9. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan atau rumah dinas gubernur, yaitu Praetorion, dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Mengenai kata Praetorion yang diterjemahkan gedung pengadilan atau rumah dinas gubernur, kata Praetorian, ini dijelaskan lebih rinci di dalam video yang menceritakan Yohanes pasal 18 ayat 28. Tetapi kata ini, Praetorion, ini berasal dari kata dalam bahasa Latin, Praetorium, yang merujuk pada dinas resmi dari gubernur Romawi seperti Pilatus. Dan Carson menjelaskan bahwa Praetorion itu biasanya itu di Caesarea
kita melihat Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 33 sampai 35. Tetapi bila mana gubernur pergi ke Yerusalem, tempat tinggalnya di situ disebut juga Praetorion. Sekali lagi, video yang menjelaskan Yohanes pasal 18 ayat 28 menjelaskan kata dan tempat itu lebih rinci. Setelah Pilatus mendengar bahwa Tuhan Yesus membuat dirinya menjadi anak Allah dan takut bahwa mungkin Yesus itu berasal dari Gunung Olympus, dia bertanya kepadanya, "Dari manakah asalmu?" Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Mungkin tidak ada jawaban yang dapat Pilatus memahami, kecuali Pilatus berubah sifat terhadap Tuhan Yesus dan terhadap kebenaran. Di sini kita mengingat Yesaya pasal 53 ayat 7, di situ ditulis bahwa dia tidak membuka mulutnya. Pasti Tuhan Yesus rela menjawab pertanyaan Pilatus, tetapi Pilatus tidak rela menjadi orang yang dapat memahami jawaban Tuhan Yesus. Dan ketidakrelaan Pilatus terbukti di dalam pasal 18 ayat 37 sampai 38. Yohanes pasal 19 ayat 10. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Pilatus sadar penuh mengenai jabatannya dan dia heran bahwa tahanan ini berani tidak menjawab. Apakah tahanan ini bodoh? Apakah tahanan ini tak peduli bahwa sebentar lagi dia dapat diberikan hukuman maut? Sebenarnya bukan Pilatus yang punya otoritas dan kuasa itu, tetapi Tuhan Yesuslah. Yohanes pasal 19 ayat 11. Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Ya, Tuhan Yesus menolak pernyataan Pilatus mengenai kuasa atau otoritas yang dia punya. Kamu tidak punya kuasa apapun kecuali. Pernyataan Tuhan Yesus sangat jelas. Kita memahami bahwa ungkapan dari atas merujuk pada Allah Bapa, sehingga kedaulatan Allah ditekankan sekali lagi di dalam Injil Yohanes. Ya, mungkin Pilatus berpikir bahwa Kaisar yang dimaksudkan, tetapi jelas dari atas di Injil Yohanes merujuk pada Allah Bapa. Identitas dari dia yang menyerahkan Tuhan Yesus kepada Pilatus, ya sulit ditentukan, sulit dipastikan. Mungkin maksudnya Yudas, karena Yudas memang menyerahkan Tuhan Yesus kepada prajurit Pilatus. Memang kata yang diterjemahkan menyerahkan itu paradidomi, itu dipakai mengenai Yudas seringkali. Yohanes pasal 6 ayat 64 dan 71, pasal 12 ayat 4, pasal 13 ayat 2, ayat 11, ayat 21, pasal 18 ayat 2, dan ayat 5. Sering. Tetapi Morris dan Beasley Murray dan juga Carson berkata bahwa ya para pemimpin orang Yahudi atau Kayafas sendiri adalah yang menyerahkan Tuhan Yesus langsung kepada Pilatus dan bukan Yudas. Ya, jikalau Kayafas atau para pemimpin agama Yahudi dimaksudkan, maka pernyataan ini dari Tuhan Yesus adalah sesuai dengan cenderungan di dalam Injil Yohanes, di mana
salahnya para pemimpin agama Yahudi dan bukan salahnya Pilatus dan Roma adalah yang ditekankan. Ya, dia yang punya dosa yang lebih besar, ya mungkin itu Yudas, tetapi ya kemungkinan besar itu imam besar atau para pemimpin agama Yahudi. Ya, menariklah membandingkan sifat Tuhan Yesus pada waktu dia ditanyai, dari mana asalmu? Dia tidak menjawab. Itu di dalam ayat 9. Dengan tanggapan Tuhan Yesus terhadap kata Pilatus bahwa Pilatus punya kuasa atas Tuhan Yesus. Mengapa dia berdiam diri di dalam yang pertama, tetapi dia memperbaiki dan menegur Pilatus dalam kasus kedua itu? Ya, kita bertanya, mengapa? Ya, tidak ada kepastian dalam jawaban itu. Kita dapat menduga, ini dugaan saja, bahwa Tuhan Yesus merasa tidak perlu menjawab pertanyaan mengenai dirinya, tetapi pernyataan Pilatus bahwa dia punya kuasa itu mengurangi kemuliaan Allah Bapa, dan hal itu tidak dapat dibiarkan oleh Tuhan Yesus. Mungkinlah. Ya, ringkasanlah pasal 19 ayat 8 sampai 11. Dia takut, Pilatus takut bahwa tahanannya mungkin secara rahasia dan samar-samar adalah salah satu ilah yang ditakuti segala politeis. Tidak menerima jawaban mengenai Tuhan Yesus, Pilatus menegaskan otoritas atau kuasa yang ia miliki. Tetapi Tuhan Yesus menjawab bahwa otoritas yang Pilatus miliki terbatas dan diberikan kepadanya dari atas.